menjadikan solat Anda seperti ayam mematuk padi. Solat seperti itu tidak sah karena tidak ada tumakninah. Sedang tumakninah di dalam ruku, i'tidal, kedua sujud dan duduk di antara keduanya adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan di dalam solat, baik solat fardu maupun sunnah. Solat tanpa tumakninah adalah batal. Orang yang tidak menyempurnakan ruku, sujud dan khusyuk di dalam solatnya adalah dikategorikan orang yang mencuri solat, sebagaimana tersebut di dalam sebuah riwayat. Di dalam hadis riwayat lain dinyatakan, barang siapa memelihara solat dan menyempurnakannya, maka solatnya akan terangkat ke atas langit dalam keadaan putih cemerlang. Solat itu berkata, semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Tetapi orang yang purnakan solatnya, niscaya solat itu akan terangkat dalam keadaan hitam legam. Solat itu berkata, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Lalu solat itu dilipat-lipat sebagaimana dilipatnya baju yang koyak dan dipukulkan ke muka orang yang mengerjakannya. Hadis lain, innamas sholatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhasyu'un. Sesungguhnya solat itu adalah ketenangan hati, kerendahan diri dan permohonan jiwa. Sekali waktu Rasulullah SAW telah melihat seseorang yang sedang memilin-milin janggutnya di dalam solatnya. Maka beliau berkata, sekiranya hati orang ini khusyuk, niscaya khusyuklah seluruh anggotanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah masih terus menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita dalam menyempurnakan sholat kita sehingga sholat yang kita kerjakan bisa dikatakan sesuatu yang sudah terpelihara bagi diri kita dan menjadi tegak sebagaimana tiang suatu bangunan. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita salah satu daripada rukun sholat, atau ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan rukun, di dalam mazhab lain dikatakan wajib, kewajiban, yaitu bahwasanya ketika kita ruku yang pertama, kemudian sujud, kemudian nanti kedua sujud, jadi kedua sujud, ruku dan dua sujud, kemudian ditambah lagi duduk di antara dua sujud dan i'tidal. Di dalam 4 tempat ini wajib ataupun rukun untuk dikerjakan yang namanya tumakninah. Apa itu dikatakan tumakninah? Di dalam bahasa fikih, arti daripada tumakninah bahwa habisnya gerakan kita setelah kita melakukan rukun yang dimaksud. Misal kita ruku yaitu kita dari yang asal mulanya dalam keadaan berdiri, kemudian kita turun sampai sekira-kira kedua telapak tangan kita bisa mencapai kedua lutut kita. Sampai di had ataupun batasan yang dianggap sah suatu ruku, kemudian berhenti sekian waktu sebelum melanjutkan daripada rukun setelahnya. Anggaplah mungkin sekitar 1 detik 2 detik, artinya ada berhenti, ada diam. Nah, itu yang dinamakan tumakninah. Artinya kalau misalnya kita dari berdiri kemudian ruku, kemudian dari ruku menuju i'tidal itu tanpa ada jeda, maka itu dikatakan tidak punya tumakninah. Artinya
yang dia kerjakan daripada rukuknya tidak sah, maka apabila dia tidak kembali menyempurnakan rukuknya, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga nanti di sujud atau kedua sujudnya, begitu juga duduk di antara dua sujud dan i'tidal. Jadi hendaklah kita sempurnakan, sekalipun itu sholat sunnah. Jadi hendaklah kita ada yang namanya tumakninah. Adapun bacaan, misalnya bacaan ruku, bacaan i'tidal, itu kan hukumnya sunnah hayat. Jadi itu bukan patokan. Yang patokan gerakan kita. Ada enggak diam ketika kita ruku? Makanya syarat seseorang masuk rakaat, hitung rakaat imam, manakala seseorang yang masbuk datang belakangan, kemudian imam, ketika imam sedang ruku, kita datang misalnya, atau seseorang datang, si makmum ini dikatakan mendapat rakaat imam bersama imam manakala dia sempat ruku dan tumakninah. Jadi ketika kalau seandainya misalnya si imam sedang ruku, kemudian dia datang, dia mau ruku, si imam sudah bergerak mau i'tidal, maka dia nggak dapat rakaatnya, karena dia tidak mendapatkan ruku dan tumakninahnya. Jadi syaratnya dia mendapatkan ruku dan tumakninah. Artinya ketika dia ruku sampai hat ruku sempat sekian detik tumakninah bersama imam. Nah, karena tumakninah adalah rukun dalam mazhab Syafi'i dan menjadi syarat seseorang dikatakan mendapat rakaat si imam ketika masbuk. Begitu juga i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Walaupun ada daripada ashabu Syafi'i ketika sholat sunnah duduk di antara dua sujud nggak wajib. Jadi ketika cuman satu di antara pendapat ashabu Syafi'i, tempat yang tidak wajib tumakninah itu duduk di antara dua sujud ketika sholat sunnah. Nah, cuman sholat sunnah. Adapun sholat wajib, sholat fardu itu nggak ada kaulnya. Adapun ketika duduk di antara dua sujud itu ada kaulnya. Ada kaul daripada ashabu Syafi'i yang mengatakan nggak wajib. Nggak wajib ketika duduk di antara dua sujud, cuma di tempat itu. Karena menyamai dengan salah satu pendapat daripada mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi duduk di antara dua sujud itu nggak wajib tumakninah. Nggak wajib tumakninah. Jadi seandainya dia sujud pertama kemudian nggak sampai duduk balik lagi, itu dalam mazhab Hanafi nggak apa-apa. Adapun di mazhab Syafi'i itu nggak sah karena belum mencapai tumakninah. Nah, jadi intinya dalam mazhab Syafi'i itu wajib yang namanya tumakninah, yaitu ketika ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Walaupun sholat sunnah di sini. Maka apabila ditinggalkan sama sekali, kalau ditinggalkan sama sekali, maka batal sholatnya. Artinya kalau misalnya dia anggaplah sebelum salam yang pertama dia ingat, wah kayaknya ruku rakaat pertama enggak tumakninah. Balik lagi dia tambah satu rakaat karena dia meninggalkan satu rukun di
satu rakaat, rakaat yang pertama tadi dalam contoh ini, maka dia boleh menambah satu rakaat karena dia tahu dia meninggalkan rukun, yaitu tumakninah ketika rukuk misalnya, maka dia tambah satu rakaat lagi. Kalau dia tinggalkan sama sekali, akhirnya sholat yang dia kerjakan batal. Artinya dia wajib mengulang keseluruhan daripada sholatnya. Adalah dikategorikan orang yang mencuri sholat sebagaimana tersebut di dalam sebuah riwayat. Jadi dikatakan orang yang mencuri sholatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, aswa'un nasi sariqatan man sariqa min sholatihi. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan kaifa yasriqu min sholatihi qala la yatimu ruku'ahu wala sujudaha la yatimu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Jadi di hadis tersebut disebutkan Nabi bersabda, sejahat-jahat atau sejelek-jelek manusia yaitu orang yang mencuri ketika dia sholat. Akhirnya ada yang bertanya di antara sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana orang mencuri ketika dia sholat? Yaitu seseorang yang ketika sholatnya dia tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya. Artinya apa? Yaitu diantaranya dia meninggalkan tumakninah dan khusyuk ketika dia sholat. Jadi dia dianggap mencuri di dalam sholatnya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa memelihara sholat dan menyempurnakannya, maka sholatnya akan terangkat ke atas langit dalam keadaan putih cemerlang. Salat itu berkata, semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Tetapi orang yang tidak menyempurnakan salatnya, sebaliknya niscaya salatnya itu akan terangkat dalam keadaan hitam legam. Salat itu berkata, semoga Allah menyanyiakan engkau sebagaimana engkau menyanyiakan aku. Lalu salat itu dilipat-lipat sebagaimana dilipatnya baju yang koyak dan dipukulkan ke muka orang yang mengerjakannya. Nah ini melanjutkan daripada makna orang yang tidak menyempurnakan sholatnya. Jadi sholatnya terangkat tapi dalam keadaan hitam legam. Belum lagi misalnya ada hal-hal yang bercampur ketika sholatnya, entah itu ada riya, ada ujub dan lain sebagainya, bahkan tidak sampai terangkat. Di dalam hadis yang lain disebutkan innamas salatu tamaskunun wa takhadduun wa takhasyuun. Tambahan di riwayat yang lain, wa tawaduun wa tadarruun wa ta'assufun wa nadamun wa tadau yadaika fataqulu Allahumma faman lam yaf'al fahiya khidajun. Jadi yang namanya sholat, innamas sholatu, hanya saja ini kebanyakan kalau innamas sholat, daripada Imam Syafi'i itu diantaranya beliau memaknakan innamat tasihus sholatu. Jadi sholat itu sah manakala ada yang namanya tamaskunun wa takhadduun wa takhasyuun. Artinya tumakninah tadi dan khusyuk. Nah, sebagaimana sudah kita sebutkan di antara makna khusyuk, khudu'. Jadi takhadduun wa takhasyuun itu muradib, jadi sama maknanya.
atop muradif, artinya sama. Jadi tamaskunun wa takhadduun wa takhasyun, takhadduun sama takhasyun itu maknanya sama. Jadi intinya sholat itu bisa sah manakala ada tamaskunun, walaupun di sini diartikan ketenangan hati. Tapi kalau dijabarkan, sholat itu sah manakala tenang anggota badannya dan hatinya dan saut atau suaranya. Jadi di makna yang lain disebutkan bahwasanya salat sah manakala ada ketenangan di 3 hal. Nah, di sini kan disebutkan hati. Tambahan menurut daripada keterangan makna daripada tamaskunun, itu selain hati juga anggota badannya tenang, gak gerusa-gerusu, gak garuk ke sana garuk sini, walaupun dia misalnya nggak sampai lebih 3 gerakan, tapi ntar garuk. Nah, jadi dia banyak gerak walaupun gerakannya nggak sampai membatalkan sholat. Nah itu artinya tidak ada tamaskunun. Dan suaranya tenang, nggak istilahnya keburu-buru dalam bacaannya. Wa takhaddun wa takhasyu'un maknanya sama, yaitu khusyuk. Khusyuk yang kita dapatkan daripada makna sebelumnya. Arti khusyuk ada yang memanakan tawadhu, ada yang memanakan khudu'. Jadi khusyuk di mana khudu' juga. Artinya dia dalam makna khudu' bahwa dia mengakui. Arti khusyuk dia mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya, hatinya dan suaranya. Jadi kalau yang pertama tadi gerakannya tenang. Adapun takhaddu dan takhasyuk ini merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan badannya, dengan anggota badannya, dengan hatinya dan suaranya. Yaitu diantaranya dengan menundukkan pandangan matanya. Jadi kalau misalnya dia pandangan matanya itu keluar daripada yang diajarkan di dalam fikih, yaitu dengan senantiasa menghadap tempat sujudnya. Artinya kalau dia melewati daripada tempat yang seharusnya dia tuju pandangan matanya, maka itu tidak dinamakan khusyuk. Matanya toleh ke lain. Seharusnya pandangan matanya tertuju ke tempat sujudnya, kecuali ketika tasyahud. Ketika tasyahud baik awal ataupun tasyahud akhir, ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah, baru dia mengalihkan ke ujung telunjuk jarinya. Jadi fokus matanya menuju kepada tempat sujudnya, walaupun dia dalam keadaan merem misalnya, tapi ketika dia misalnya membuka matanya, yang dia tuju adalah tempat sujudnya. Nah, kelanjutan daripada hadis tersebut, wa tadarru'un, nah, kurang lebih mananya tadarru' itu semacam ibarat seseorang yang menangis. Jadi dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berdoa. Nah, seperti orang yang berdoa mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia membaca bacaan di dalam sholatnya itu dalam keadaan tadarru, seolah-olah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'assufun,
Dan ada perasaan menyesal dengan dosa-dosanya, kehinaan dirinya. Wa nadamun, kurang lebih maknanya itu penyesalan. Kemudian ketika berdoa mengangkat tangan Allahumma Allahumma, maka barang siapa yang tidak melakukan seperti ini kata Nabi, maka sholatnya dikatakan kurang. Kurang ini banyak tafsiran ulama. Ada yang mengatakan tadi tidak sah. Jadi kalau nggak ada tamaskunun tadi ataupun namanya tenang anggota badannya, nggak ada khusyuk, maka dikatakan kurang atau dikatakan tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Rasulullah SAW pernah melihat seseorang ketika sholat main-main dengan janggutnya. Walaupun misalnya gerakannya nggak sampai membatalkan sholatnya, tapi ini sudah dikatakan, kata beliau, sekiranya hati orang ini khusyuk, niscaya khusyuklah seluruh anggota badannya. Jadi gerakan yang ya itu tadi fudul, nggak ada ininya, nggak ada sia-sia, gerakan yang sia-sia. Berdasar hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kekhusyuan anggota adalah bertolak dari kekhusyuan hati, dan bahwa salat itu tidak akan sempurna tanpa kekhusyuan. Jadi intinya khusyuk itu khusyuk seluruh anggota badannya. Ibarat gatal, misalnya gatal ini dia usahakan untuk nggak menggaruk, kecuali misalnya seandainya dia tidak garuk, tambah konsentrasinya buyar, lebih baik dia garuk. Jadi tinggal dia perhitungkan, misalnya ada gatal ini bagaimana. Kalau dia pilih antara menggaruk dengan tidak menggaruk. Kalau misalnya tidak digaruknya, tambah kepikiran, tambah mengganggu khusyuknya, lebih baik dia garuk, tapi dengan gerakan yang tidak membatalkan sholatnya. Hanya kita ketika memasuki sholat, misalnya ada hal-hal yang bisa mengganggu khusyuk kita, hendaknya kita singkirkan terlebih dahulu. Misalnya panas, ya udah nyalakan kipas angin, nyalakan AC dulu kalau misalnya situasi panas. Atau misalnya ada suara-suara ribut, matikan dulu TV, suruh dulu anak diam, yang sekira-kira bisa mengganggu kekhusyuan kita. Nah, jadi di sini beliau mengatakan bahwa sholat tidak akan sempurna tanpa khusyuk. Bahkan Imam Ghazali mengatakan tidak sah. Sholat tanpa khusyuk tidak sah. Tapi di sini Al-Imam Abdullah Haddad beliau mengatakan tidak sempurna sholat tanpa adanya khusyuk. Jadi kesimpulannya daripada apa yang disampaikan Al-Habib Abdullah Haddad di dalam pembahasan pada malam hari ini, bahwa hendaklah kita memperhatikan di dalam sholat kita untuk adanya tumakninah, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, yaitu tumakninah berhentinya gerak sebelum kita melanjutkan ke rukun yang berikutnya. Jadi di antara kedua rukun itu harus ada berhenti gerak. Nah, itulah yang dinamakan tumakninah. Makanya jangan seperti ayam mematuk padi, kan tanpa henti, tek 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 gitu. Kemudian sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya seandainya kita tahu ada sholat di antara rukun kita yang tertinggal tumakninahnya, misalnya ruku ataupun sujud, sebelum kita salam yang pertama boleh kita tambah rakaat untuk mengganti daripada tumakninah yang ketinggalan tadi.
Kemudian yang terakhir, selain daripada khusyuk, selain daripada tumak ninah, hendaklah juga kita jaga sholat kita, hendaklah dalam keadaan tenang, baik anggota badan kita, hati kita, dan suara kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Haddad tentang tumak ninah, khusyuk, dan tenang dalam sholat kita. Bisa kita amalkan daripada ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Kita bisa mendapatkan manfaatnya, bermanfaat bagi kita ilmu yang kita dapatkan dunia dan akhirat. Dijadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa taala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha